Setelah membahas berbagai pendekatan dan strategi, kini kita sampai pada bagian krusial dalam kajian dakwah, problematika dan evaluasi dampak dakwah. Dakwah tidak selalu berjalan mulus. Ia menghadapi berbagai tantangan di masyarakat yang semakin kompleks dan multikultural. Lebih dari itu, mengukur keberhasilan dakwah bukanlah sekadar menghitung jumlah audiens, melainkan melihat perubahan nyata dalam aspek kognitif, afektif, dan behavioral. Pertama, problematika dakwah di masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural, seperti Indonesia, menawarkan kekayaan sekaligus tantangan bagi dakwah, pluralitas agama dan keyakinan. Dai harus mampu menyampaikan pesan Islam tanpa merendahkan atau menyinggung keyakinan lain, mengedepankan toleransi dan dialog antaragama, keberagaman budaya dan tradisi, seperti yang dibahas dalam dakwah kultural. Dai harus peka terhadap budaya lokal dan mampu mengintegrasikan pesan Islam tanpa menimbulkan konflik. Isu-isu sosial kontemporer, dakwah harus mampu merespons isu-isu seperti kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, radikalisme, dan krisis lingkungan dengan solusi Islam yang relevan. Perkembangan teknologi dan informasi, banjirnya informasi, hoaks, dan narasi negatif di media sosial menuntut Dai untuk lebih kritis, adaptif, dan proaktif dalam menyajikan pesan yang benar. Generasi milenial dan Z, audiens muda memiliki karakteristik yang berbeda, membutuhkan pendekatan dakwah yang kreatif, interaktif, dan menggunakan media yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Kedua, efek dakwah, kognitif, afektif, dan behavioral. Keberhasilan dakwah tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang yang mendengarkan, tetapi dari dampak yang ditimbulkannya. Efek dakwah dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan: efek kognitif pengetahuan, perubahan pada tingkat pengetahuan dan pemahaman audiens tentang ajaran Islam. Misalnya, audiens menjadi tahu tentang hukum riba atau pentingnya zakat. Ini adalah efek paling dasar. Efek afektif sikap, perubahan pada tingkat perasaan, sikap, dan emosi audiens. Misalnya, audiens merasa tergerak, termotivasi, atau memiliki semangat baru untuk beribadah setelah mendengar ceramah. Fenomena hijrah di kalangan artis seringkali menunjukkan gejala efek afektif yang kuat. Efek behavioral perilaku, perubahan pada tingkat tindakan dan perilaku nyata audiens. Ini adalah tujuan tertinggi dakwah. Misalnya, audiens mulai salat tepat waktu, berhenti berbuat maksiat, atau aktif dalam kegiatan sosial. Perubahan perilaku inilah yang mencerminkan kesalehan individu dan sosial. Ketiga, evaluasi dakwah, mengukur keberhasilan dan perbaikan. Berkelanjutan, evaluasi dakwah adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi program dakwah dalam mencapai tujuannya. Evaluasi penting untuk mengukur keberhasilan, apakah tujuan dakwah tercapai, sejauh mana pesan dakwah memengaruhi audiens, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam strategi dakwah. Perbaikan berkelanjutan, menggunakan hasil evaluasi untuk merancang program dakwah yang lebih baik di masa depan. Akuntabilitas, menunjukkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak-pihak yang mendukung dakwah. Keempat, indikator keberhasilan dakwah yang holistik. Indikator keberhasilan dakwah harus mencakup dimensi individu dan sosial, kesalehan individual, peningkatan kualitas ibadah pribadi salat, puasa, dizikir, pemahaman agama yang mendalam, dan akhlak mulia. Kesalehan sosial, peningkatan kepedulian terhadap sesama, partisipasi dalam kegiatan sosial, kejujuran dalam bermuamalah, menjaga lingkungan, dan berkontribusi pada kebaikan umum. Dakwah yang hanya mementingkan ritual ibadah tapi mengabaikan masalah korupsi dan ketidakadilan adalah dakwah yang parsial. Transformasi masyarakat, terbentuknya masyarakat madani yang beradab, adil, sejahtera, dan harmonis, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kelima, kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku. Salah satu problematika dakwah yang sering terjadi adalah kesenjangan antara pengetahuan agama dan perilaku, yaitu tahu tapi tidak mengamalkan. Ini menunjukkan bahwa dakwah belum berhasil mencapai efek behavioral. Dai harus mencari tahu penyebab kesenjangan ini, misalnya, metode dakwah yang terlalu doktriner, lingkungan yang tidak mendukung, atau kurangnya keteladanan dan merumuskan strategi untuk mengatasinya. Penutup modul, Alhamdulillah.
Anda telah menyelesaikan seluruh rangkaian kajian dalam modul pembelajaran mata kuliah dakwah kultural dan kontemporer. Perjalanan ini telah mengajak kita menjelajahi dinamika penyampaian pesan Islam di era modern, dari kearifan Wali Songo hingga tantangan cyber dakwah. Intisari dari modul ini adalah, seorang Pasca Sarjana haruslah menjadi intelektual ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, otoritas agama sekaligus sanad kehidupan kepekaan sosial budaya. Dakwah masa depan adalah dakwah yang mencerahkan, memberdayakan, dan mempersatukan. Keberhasilan Anda diukur dari kemampuan untuk mengembangkan teori dan konsep komunikasi dan penyiaran Islam berbasis budaya secara integratif dan multidisipliner, menganalisis problematika dakwah kultural dan kontemporer serta menawarkan solusi berbasis pendekatan interdisipliner, merancang model dakwah kultural dan kontemporer yang aplikatif dengan memperhatikan dinamika sosial dan perkembangan teknologi komunikasi. Semoga setiap kali Anda menyampaikan pesan Islam, Anda tidak hanya melihat audiens sebagai penerima informasi, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi pada kebaikan. Semoga dakwah Anda menjadi jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan kebenaran ilahiyah, membawa rahmat bagi seluruh alam.